Yang kedua, mungkin selama ini kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, mungkin kita memelihara rasa benci, iri, dendam, sakit hati dengan mungkin pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, ataupun dengan saudara-saudara kita. Nah, kita masih memelihara sakit hati, belum ada yang sesuatu yang belum dimaafkan. Maka disinilah waktu yang paling tepat ya sekarang. Bagaimana Ibu dan Bapak membangun ini semuanya, memperbaiki ini semuanya, memaafkan semuanya. Dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan langsung dengan hubungan kita sama Allah. Berhubungan langsung hubungan kita dengan sesama, ya, dengan antar manusia, belum minanas. Baik itu hubungan antar dengan suami atau istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, saudara ataupun tetangga. Hal-hal yang belum diikhlaskan, hal-hal yang masih dongkol di dalam batin, ya mulai saja untuk dibereskan, mulai saja untuk dientaskan, dilepaskan dongkolan-dongkolan ini. Nah, karena manakala ini masih dipelihara, didiamkan, terkunci di dalam batin kita, itulah yang akan menjadi apa? Menjadi bibit-bibit anxiety, kecemasan yang berlarut-larut yang nggak kunjung beres. Nah, katanya Ibu dan Bapak mau merdeka dari cemas, was-was, anxiety ataupun psikosomatik. Tapi manakala sekarang masih nahan-nahan, ya, masih nahan-nahan rasa-rasa itu disimpan di dalam batin, ya. Gimana mau rilis, gimana mau bebas, gimana mau merdeka, Ibu dan Bapak masih dalam jajahan hawa nafsu. Nah, masih di dalam kungkungan atau jeratan hawa nafsu. Maka nah, untuk memperbaiki ini semua hal-hal yang menyangkut berkaitan dengan penyakit hati, masalah hati, ataupun sakit hati, dan sejenisnya, ya kita lepaskan, kita ikhlaskan, dan manakala berkaitan dengan manusia atau orang lain, ya kita maafkan, ya kita maafkan. Berkaitan dengan hubungan dengan manusia, orang lain, kita maafkan tanpa syarat. Nggak usah kasih syarat. Oke Pak, saya mau maafkan Pak, tapi dia harus bayar hutang dulu. Nah, itu namanya kita nggak mau melepas, ya. Kalau sudah urusan hutang itu urusan lain, memaafkan itu urusan berbeda. Manakala kita memaafkan itu adalah urusan mengobati hati kita, menyembuhkan diri kita, menyembuhkan jiwa kita. Kita memberikan injek-injek apa? Imun hati, imun mental terhadap diri kita. Sehingga apa? Sehingga manakala imun-imun ini kita kuatkan di dalam batin kita, inilah yang akan menjadi energi penyembuhan dari dalam diri kita. Inilah yang dinamakan self-healing anxiety. Jadi menyembuhkan dari dalam diri. Bukan sibuk cari obat, bukan sibuk cari solusi keluar, ke dukun, ke orang pintar, ke manusia. Yang dimana manusia itu ya penuh dengan keterbatasan. Mau seistimewa apapun orangnya, ya beliau porsinya tetap manusia. Yang meng-ACC semuanya adalah Allah. Gitu Ibu dan Bapak, ya. Makanya dari situ marilah kita mulai bersih-bersih dari dalam diri kita. Self healing. Nah, self itu diri pribadi kita, healing itu menyembuhkan. Jadi menyembuhkan dari dalam diri. Nah, inilah fungsi atau inilah peran dari sekolah online self healing anxiety. Nah, sekolah ini, kelas ini membantu mendampingi Ibu dan Bapak semuanya bagaimana menemukan masalah-masalah yang ada di dalam yang selama ini belum rilis, belum lepas. Dan bagaimana caranya kita dalam bimbingan itu akan kita ajarkan bagaimana Ibu dan Bapak itu menggunakan tool-tool atau teknik-teknik untuk apa? Untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada di dalam batin kita. Melekat terhadap rasa sakit hati, melekat terhadap rasa kecewa, melekat terhadap rasa ketakutan, melekat terhadap rasa was-was, melekat terhadap rasa cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Padahal ini semua bukanlah diri kita, rasa-rasa ini bukanlah diri kita. Cemas, was-was, anxiety, psikosomatik, atau ketakutan berlebih ini bukanlah diri kita. Mereka adalah rasa, diri kita adalah tuannya, kan gitu dan Bapak semua. Jadi di dalam medan anxiety, kecemasan, psikosomatik,
itu sebenarnya ada 3 dimensi. Dimensi tubuh fisik kita ya sebagai medan laganya, lapangannya. Yang kedua adalah dari dimensi diri kita, tuannya ya. Yang ketiga adalah dimensi rasa itu. Nah, di mana manakala kita terpengaruh, manakala kita memprogram diri bahwa kita adalah rasa nggak nyaman itu, manakala kita adalah menganggap diri kita adalah tubuh fisik yang sakit itu, maka ya kita nggak selesai-selesai. Maka Ibu dan Bapak harus belajar bagaimana Ibu bisa memisahkan 3 dimensi ini. Dimensi rasa itu sendiri, tubuh fisik itu sendiri, dimensi diri kita yang sadar sebagai seorang hamba yang diberikan penciptaan yang begitu sempurna di mata dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, maka disitulah peran kita adalah menyadari. Sehingga manakala Ibu dan Bapak semuanya sudah berperan sebagai tuan ya atas keberadaan rasa-rasa itu, yang dimana mereka hanyalah tamu ya, bukan diri kita. Maka disitulah nanti Ibu dan Bapak bisa mulai untuk melepaskannya. Tapi manakala Ibu dan Bapak nggak mau memulai untuk melepaskan, ya kita nggak tahu juga 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Ibu dan Bapak apakah sudah merdeka dari cemas anxiety atau masih terkungkung sampai tua, nanti nggak tahu. Maka sekali lagi saya sampaikan ya, detik ini adalah waktu yang paling tepat Ibu dan Bapak semuanya untuk mulai. Bukan nanti, bukan esok, bukan lusa, bukan tahun depan. Saat ini adalah waktu yang tepat ya untuk memulai. Sekolah online Self Healing Anxiety itu mendampingi Ibu dan Bapak semuanya belajar menemukan atau mengidentifikasi akar-akar yang bisa jadi itu sebagai trigger pemicu, sebagai problem yang memunculkan problem anxiety, kecemasan, was-was. Yang kedua, Ibu dan Bapak juga akan belajar di situ bagaimana teknik atau strategi ya tentang tentang healing treatmentnya. Banyak healing treatment yang bisa digunakan untuk untuk melakukan teknik rilis, teknik melepas, teknik membebaskan diri kita dari cengkraman anxiety, kecemasan, was-was ataupun ketakutan berlebih ini. Yang ketiga, Ibu dan Bapak semuanya tidak hanya bicara soal anxiety di sini, tetapi secara universal Ibu dan Bapak semuanya itu membangun seluruh dimensi kehidupan kita, bukan hanya selesai di anxiety, tapi kita memperbaiki bagaimana kita menjadi hamba yang terbaik versi diri kita, ya, menjadi hamba yang terbaik versi diri kita. Jadi Ibu dan Bapak semuanya bukan hanya menyelesaikan masalah anxiety. Sekali lagi saya tekankan, di sekolah Self Healing Anxiety ini bukan hanya menyelesaikan masalah anxiety, tapi di sini kita belajar bagaimana hidup lebih menyeluruh, hidup lebih bermanfaat, hidup lebih berkah itu seperti apa. Jadi ini adalah satu kerangka ya. Sekolah online Self Healing Anxiety adalah satu kerangka bagaimana Ibu dan Bapak bisa membangun kehidupan yang lebih baik lagi secara umum. Bukan hanya selesai anxiety-nya, tapi Ibu dan Bapak masih berkutat di masalah misalnya kayak hutang, kemudian masalah problem anak, masalah problem ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dengan wasilah sekolah online Self Healing Anxiety ini, Ibu dan Bapak semuanya bisa melepaskan diri juga dari jeratan-jeratan problematika, mungkin masalah anak, keluarga, KDRT, ataupun masalah keuangan, masalah sosial dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Ibu dan Bapak semuanya segera diberikan kesehatan, bebas ya, merdeka dari kecemasan, anxiety, takut berlebih, psikosomatik. Tentunya lakukanlah satu proses yang terbaik, di mana di situ untuk memantaskan diri kita diberikan satu kondisi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas Self Healing Anxiety, teman-teman bisa klik link yang ada di bio saya, atau juga klik link yang ada di deskripsi video ini, ataupun juga klik nomor WA di sini. Sebutkan aja nama, asal kota, dan teks pesan saya mau daftar sekolah Self Healing Anxiety. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.